Agar kita lebih semangat menjalani aktivitas seharian, sebelumnya mari kita minum secangkir Haji Best Cafe. Semuanya, selamat menonton video Indo Pauliau hari ini. Tonton video ini sampai habis ya. Saya Sunardi Mulia. Saya Katamso. Hari ini mari kita akan membahas tentang waspadai lonjakan kasus COVID-19 lanjutan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengeluarkan surat edaran tentang peningkatan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus COVID-19. Surat edaran bernomor HK 0202/4815/2023 ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Profesor Dr. Maxirin Rondonu. Dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan bagi pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium kesehatan masyarakat, kantor kesehatan pelabuhan, dan para pemangku kepentingan terkait peningkatan kewaspadaan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran setelah WHO per 22 November 2023 melaporkan peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara, diantaranya Rusia, Italia, Singapura, Australia, dan Polandia. Setelah itu, pemerintah Singapura melaporkan adanya lonjakan kasus COVID-19 lebih dari 2 kali lipat yang dinominasi oleh subvarian IG5. Subvarian IG5 merupakan turunan dari varian Omicron dan masuk dalam kategori variant of interest atau VOI. Secara global, subvarian ini telah mendominasi seluruh regional WHO dan regional yang melaporkan peningkatan subvarian ini meliputi regional Amerika, Eropa, dan Pasifik Barat. Karakteristik dari subvarian ini dapat menyebabkan peningkatan kasus, menghindari dari kekebalan sehingga lebih mudah menginfeksi namun tidak ada perubahan tingkat keparahan. Situasi COVID-19 di Indonesia juga menunjukkan adanya peningkatan tren kasus sejak minggu ke-41, tanggal 8 sampai 14 Oktober 2023. Peningkatan tren kasus ini tidak diikuti dengan peningkatan rawat inap dan kematian. Situasi tersebut selaras dengan karakteristik subvarian IG5 yang saat ini sedang mendominasi di Indonesia. Namun demikian, adanya mobilisasi masyarakat saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dapat berpotensi terhadap lonjakan kasus COVID-19. Mempertimbangkan situasi tersebut, maka perlu melakukan peningkatan kewaspadaan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Surat edaran tersebut meminta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh Indonesia, Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat seluruh Indonesia, Direktur Rumah Sakit seluruh Indonesia, Kepala Puskesmas dan FKTP seluruh Indonesia. Untuk memantau perkembangan situasi dan informasi COVID-19 melalui kanal resmi antara lain: ke-1, https://infeksiemerging.mkes.go.id atau update perkembangan kasus, dan kedua, https://covid19.who.int/ atau update perkembangan kasus global. Selain itu juga meminta untuk memastikan tenaga kesehatan yang bekerja mendapatkan perlindungan yang optimal dengan melengkapi dosis vaksinasi COVID-19
baik primer maupun lanjutan atau brosur sesuai ketentuan. Memastikan seluruh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang berada di wilayah kerjanya untuk melakukan penemuan kasus secara aktif dan pasif, serta dilanjutkan pemeriksaan laboratorium menggunakan RDT-AG COVID-19 maupun RT-PCR. Tetap memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19 dan memastikan ketersediaan vaksin, menindaklanjuti laporan penemuan kasus COVID-19, menyebar luaskan informasi dan himbauan kepada masyarakat untuk kembali menerapkan protokol kesehatan. Menyiapkan penyediaan sumber daya terkait kapasitas dan bahan habis pakai reagensial terkait pemeriksaan laboratorium RT, PCR, COVID-19 yang dibutuhkan. Logistik pengambilan dan pengiriman spesimen rujukan WGS COVID-19. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota terkait pemeriksaan WGS pada setiap temuan kasus COVID-19 yang memenuhi ketentuan. Surat edaran tersebut ditandatangani pada Senin 11 Desember 2023. Setelah terdapat aduan 2 kematian akibat COVID-19 di wilayah DKI. 2 kasus kematian yang dilaporkan merupakan lansia dengan riwayat komorbid. Di antara kasus yang meninggal, 1 pasien belum vaksin COVID-19 sama sekali. Kita mengutip Detikcom, kasus kematian akibat COVID-19 pertama adalah wanita umur 81 tahun punya komorbid hipertensi. Vaksinasi sudah dosis ketiga, tapi belum dosis keempat. Sementara kasus kedua adalah wanita umur 91 tahun dengan komorbid stroke, gagal jantung, belum divaksin sama sekali. Tutur Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Dr. Nabila Salama. Terima kasih sudah menonton video Indo-Pauliau hari ini. Saya Katamso. Saya Sunardi Mulia. Silakan like, subscribe, bagikan ke teman-teman Anda, dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.